Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang ini ya, sakit ulu hati teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebetulnya video tentang sensasi ulu hati itu sudah sering saya share teman-teman ya, tetapi banyak yang belum paham juga. Nah, makanya saya share ulang juga gitu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share teman-teman ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, memang ada beberapa orang yang mengalami ulu hatinya itu tidak nyaman gitu teman-teman. Dan ketika mengalami tidak nyaman itu teman-teman ya, kadang suka kepikiran tentang penyakit jantung. Jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya. Nah, itu teman-teman, sehingga ketika kita selalu berpikir ke hal sebelah sana gitu teman-teman ya, itu bisa menciptakan ketakutan tersendiri. Dan ketika ketakutannya terus berkelanjutan teman-teman ya, nanti ujung-ujungnya kita mengalami cemas. Nah, itu teman-teman ya, karena ketika kita selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan itu ya membuat kita cemas teman-teman ya, karena seolah-olah kita itu ya mau mendekati ke arah-arah kematian. Nah, itu teman-teman ya, padahal itu salah besar teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis perlu meyakini dan perlu menyadari bahwa semua orang yang masih hidup itu pasti ada kalanya mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Nah, tetapi kita yang terkena asam lambung dan sensitif psikosomatis ada kecemasan berlebih di situ, teman-teman ya, sehingga ketika kita mengalami hal seperti itu, mengalami kebingungan dan mengalami ketakutan. Padahal hal kejadian seperti itu merupakan hal biasa buat orang yang masih hidup, teman-teman ya. Nah, tetapi kadang kejadian itu suka mengganggu juga, teman-teman ya. Nah, sekarang itu penyebabnya biasanya dari mana? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bahkan untuk orang normal saja, kalau seandainya mempunyai ulu hati terasa mengganjal, itu sebetulnya bisa saja kita itu mungkin telat makan, teman-teman ya. Karena ketika kita telat makan juga, itu bisa menyebabkan sakit di bagian ulu hati, teman-teman ya. Orang Sunda bilang itu seel. Nah, itu teman-teman ya, karena ya ketika kita telat makan itu bisa menyebabkan sensasi seperti itu, teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya bisa saja karena panas dalam, teman-teman ya. Jadi ketika panas dalam itu juga bisa membuat ulu hati kita itu menjadi sakit. Kenapa sih panas dalam itu
bisa menyebabkan esopagusnya itu atau ulu hatinya itu terasa sakit. Karena ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya panas dalamnya itu berkepanjangan, teman-teman ya. Dan ketika panas dalamnya berkepanjangan, nanti bisa mempengaruhi ke bagian esofagus. Jadi esofagusnya itu agak membekak lah. Nah itu teman-teman, tetapi itu nggak bahaya juga teman-teman ya. Hanya mengganggu saja. Jadi fungsinya itu kurang kurang berfungsi dengan baik. Nah itu teman-teman ya. Nah rata-rata memang seperti itu teman-teman. Dan kemudian penyebab yang ketiga itu kalau seandainya kalian itu gas yang ada di lambungnya itu masih berlebih teman-teman ya. Nah kenapa gas yang ada di dalam lambung itu masih berlebih kemudian bisa menyebabkan ulu hati kita itu terasa sakit, terasa mengganjal teman-teman ya. Karena perlu kalian ketahui teman-teman ya, yang namanya gas itu sifatnya itu menekan ke segala arah. Nah itu teman-teman, sehingga ketika menekan ke segala arah nanti juga bagian esofagusnya itu akan ikut tertekan teman-teman. Dan ketika ikut tertekan karena gas itu bisa menyebabkan sensasinya itu kayak macam mengganjal. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan terlalu khawatir teman-teman ya. Untuk sensasi mengganjal di bagian ulu hati itu tidak berbahaya, cuman mengganggu saja. Nah itu teman-teman ya. Tapi kalau misalnya orang yang terkena gangguan asam lambung itu suka mengelak juga teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu mengganjalnya itu takut parah nih. Kalau seandainya takut parah, nanti bisa menyebabkan kematian. Tidak, teman-teman ya, separah-parahnya kalau esofagus kita terganggu, ada pembengkakan di situ. Paling juga kalau seandainya kita jalan, itu terasa ketarik ke bawah. Nah itu teman-teman, sehingga kita ketika jalan itu kadang kita terbatas, teman-teman ya. Gerakan kita itu menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, sehingga ketika jalan itu kayak macam ketarik, teman-teman ya. Sehingga kita itu sulit untuk menengadakan badan kita, teman-teman, kayak macam begini itu nggak bisa, teman-teman ya. Jadi jalannya itu kayak macam bongkok, kayak macam begini, teman-teman ya. Itu dulu saya seperti itu, teman-teman ya. Nah, tetapi ketika mulai paham bahwa penyebabnya itu sebetulnya penyebab rumahan, teman-teman ya, bisa karena panas dalam, bisa karena gas gitu, teman-teman ya. Nah, saya tangani hal-hal seperti itu, teman-teman. Yang pertama, hindari makanan-makanan yang bisa memicu panas dalam, itu yang pertama, teman-teman ya. Kemudian yang keduanya, jangan telat makan. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, jangan sampai kita itu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gas, teman-teman ya. Nah mari berpikir logika saja. Kalau seandainya kalian lagi banyak gasnya, kalian konsumsi umbi-umbian gitu teman-teman ya. Nah itu, sehingga ketika kalian mengkonsumsi umbi-umbian ya wajar kalau seandainya nanti kembungnya itu tambah menjadi, teman-teman. Nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus bisa menjaga jenis makanannya biar pencernaan kalian itu cepat stabil. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang ketiganya, usahakan yang namanya mineral air putih hangat minimal 8 gelas, jangan sampai kurang. Itu jangan benar-benar kurang gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya untuk minum itu disesuaikan dengan berat badan kita, teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita sulit untuk menghitung-hitungnya, teman-teman ya, alangkah baiknya kalian minimalkan saja 8 gelas dalam sehari. Dan untuk gelasnya itu bisa gelas kopi, teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu gelasnya itu gelas gelas sirup, teman-teman ya. Nah itu, tetapi kalau misalnya kalian ada ketakutan juga, Pak, saya itu takutnya itu ketika kebanyakan minum itu nanti kita itu ada efek sampingnya. Nah itu teman-teman ya. Jujur, saat kita terbiasa dengan minumnya sedikit, kemudian ketika kita robah, teman-teman ya, minum kita itu menjadi banyak, menjadi minimal 8 gelas dalam sehari gitu, teman-teman ya. Itu efek samping ada, teman-teman ya. Jujur, untuk pengalaman saya juga seperti itu, teman-teman ya. Efek sampingnya tetapi tidak terlalu berat, teman-teman ya. Bayangkan dari dulu nih, dari saat sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sampai detik ini juga, saya minumnya masih tetap, teman-teman ya, 8 gelas dalam sehari. Tidak pernah kurang. Dan kemudian efek sampingnya sampai sekarang juga ada, teman-teman ya. Apa itu efek sampingnya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, bahkan untuk orang normal juga ketika terlalu banyak minum? Yang pertama nih, banyak kencing. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang yang normal atau orang yang terkena asam, ketika kalian banyak minum itu wajar menurut saya kalau seandainya kalian menjadi banyak kencing. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang kena asam, ketika sering kencing itu ya kadang kita itu tidak bisa menerima, teman-teman ya. Kenapa nih sekarang nih kencingnya jadi sering? Nah itu teman-teman, padahal itu merupakan hal yang sangat wajar sekali. Dan menurut saya kalau seandainya kita sering kencing gara-gara sering minum air putih hangat gitu, teman-teman, itu justru bagus, teman-teman ya. Kenapa saya katakan bagus? Ya biar bisa membantu mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh kita.
Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa konsisten dengan minumnya teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Apalagi ketika kalian sering mengalami ulu hatinya itu terasa sakit teman-teman ya, karena dengan air minum putih hangat itu bisa membantu menurunkan panas dalam, kemudian bisa membantu menetralisir asam lambung kita teman-teman, sehingga asam lambung kita itu ya tidak menimbulkan gas teman-teman ya. Nah itu, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam, pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena asam itu sangat penting sekali untuk minum air putih hangat minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, itu yang ketiga. Kemudian yang keempatnya, usahakan ketika esofagus kalian itu ada pembengkakan teman-teman ya, biar bisa berfungsi dengan baik lagi. Usahakan bantu juga dengan sering berjemur teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu berjemurnya itu bagian punggung dan bagian depan. Tetapi untuk orang aslam itu sebaiknya bisa menghindari bagian kepala itu ikut terjemur teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang aslam sensitifnya itu masih tinggi teman-teman ya. Jadi ketika kepala kalian ikut terjemur, nanti ada rasa pusing, ada rasa kelayangan. Dan ketika kalian belum bisa menerima sensasi seperti itu, suka berandai-andai ke arah-arah negatif, nanti bisa menimbulkan kecemasan lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika berjemur, bagian kepala itu hindari saja ikut terjemur gitu teman-teman ya. Dengan cara seperti apa? Usahakan duduknya itu di antara yang panas dan yang teduh teman-teman. Jadi ketika kalian ingin berjemur bagian depan masukkan ke bagian yang panas, kemudian bagian kepala itu dimasukkan ke bagian yang teduh. Begitu juga dengan bagian belakang teman-teman ya, ketika kalian ingin berjemur bagian punggung masukkan ke bagian yang panas, kepala dimasukkan ke bagian yang teduh. Nah itu teman-teman, dan itu cara cukup efektif untuk saya pribadi teman-teman, dan itu cukup membantu buat saya pribadi. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh, silakan saja teman-teman ya, karena untuk mencontoh itu ya gratis teman-teman ya, karena di sini itu saya tidak menggunakan obat, saya tidak menggunakan herbal teman-teman ya, itu secara alami teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian yang kelimanya, kalian harus bisa menghindari stres juga teman-teman ya, karena ketika kalian stres nanti pencernaan kalian itu terpengaruh juga gitu teman-teman. Ketika kalian stres atau terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif, pencernaan kalian itu ikut error lagi, dan di situ nanti bisa menimbulkan gas lagi, akhirnya menekan lagi ke bagian esofagus. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian yang keenamnya, harus rajin olahraga juga teman-teman ya, karena yang namanya otot itu ya pasti butuh apa ya, butuh pergerakan teman-teman ya. Jadi usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa olahraga yang teratur teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian ada juga orang ya yang terkena asam itu masih tidak mampu melakukan olahraga, yang namanya olahraga itu sangat penting sekali dilakukan teman-teman. Nah, makanya ketika mau olahraga itu disesuaikan saja dengan kemampuan kalian. Nah itu teman-teman, yang dengan catatan pokoknya intinya kalian itu jangan terlalu apa ya, terlalu sering rebahan teman-teman ya, kemudian sering duduk-duduk manis teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian sering olahraga saja. Nah itu teman-teman, biar kalian itu nanti esofagusnya cepat membaik, dan ketika cepat membaik yang namanya mengganjal itu tidak ada teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran sensasi di bagian ulu hati teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kitanya tidak paham, kadang bisa menyebabkan ketakutan juga gitu. Karena ya kita itu orang yang terkena anxiety disorder biasanya berpikirnya itu terlalu jauh teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan penyakit jantung nih, wah ini jangan-jangan penyakit dalam yang berbahaya nih. Padahal ketika sudah dicek ke dokter, kemudian melakukan apa ya, USG, kemudian melakukan EKG juga, ternyata jawabannya itu baik-baik saja. Nah kalian jangan bingung, untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis sebetulnya itu gangguan rumahan teman-teman ya. Kalian jangan terlalu menyalahkan dokter teman-teman ya, karena dokter itu sudah benar menyampaikan sama kalian bahwa kalian itu baik-baik saja teman-teman ya. Adapun rasa tidak nyaman itu sebetulnya lahir ketika kita stres. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, hampir 99% sensasi tidak nyamannya itu lahir dari stres teman-teman ya. Jadi ketika stres kita itu ya kadang pencernaan kita itu ikut terpengaruh teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu harus bisa menangani kedua-duanya.
Nah itu teman-teman ya, tangani pencernaannya atau medisnya, kemudian tangani juga psikisnya. Nah itu teman-teman, biar kita itu tidak stres atau tidak terlalu banyak pikiran. Nah sekarang bagaimana cara menjaga pencernaannya? Usahakan menjaga pola makan, teman-teman ya, menjaga pola hidup. Jadi menjaga pola makan itu menjaga jenis makanannya. Jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali. Itu teman-teman. Kemudian menjaga jam makannya juga. Jangan sampai kalian itu telat makan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk pola hidupnya, usahakan kalian itu tidur di malam harinya itu harus cukup teman-teman ya, minimal 8 jam dalam satu malam. Nah itu teman-teman ya, kenapa orang yang terkena gangguan asam itu harus bisa tidurnya itu harus cukup, kemudian kualitasnya bagus? Karena ketika memperbaiki sel yang rusak itu alangkah baiknya ketika kitanya istirahat fresh teman-teman. Nah makanya usahakan tidurnya itu di malam hari itu harus cukup, karena ketika kalian tidur siang itu justru di situ nggak ada fresh teman-teman ya. Mungkin kita ada bising suara apa ya, suara kegiatan-kegiatan orang lain, tetapi kalau di malam hari kalian ada kesempatan untuk tidurnya itu fresh. Nah makanya usahakan di siang hari itu alangkah baiknya kalian itu dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau olahraga saja. Di malam harinya kalian harus tidurnya itu harus cukup. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya harus dijaga juga teman-teman. Jadi ketika sesuatu terjadi terhadap Anda itu jangan terlalu berpikir terlalu jauh teman-teman ya, kayak macam di ulu hati itu. Ketika kalian mengalami sakit di bagian ulu hati, jangan kalian pernah berpikir terlalu jauh, wah ini jangan-jangan penyakit jantung. Jangan seperti itu teman-teman ya. Nanti bisa menyebabkan ketakutan, dan kemudian ketakutannya terus berlebih akhirnya menjadi kecemasan. Dan ketika cemas, semua sensasi yang lain-lain pasti hadir juga. Kayak macam gemeteran, hadir juga. Dadanya berdebar, hadir juga. Was-was, gelisah, semuanya menjadi serba tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan jaga pola pikirnya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh dituntut berpikir wajar teman-teman ya. Berpikir dengan logika juga, bukan berandai-andai ke arah-arah yang berbahaya. Nah itu teman-teman, karena ketika kalian selalu berandai-andai yang berbahaya, itu yang rugi kalian sendiri teman-teman. Jadi kalian itu tambah cemas, kemudian meratapi nasib, wah gua nih mendekati kematian. Nah itu teman-teman, padahal tidak seperti itu. Untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja. Dari mulai rasa kita terganggu teman-teman, rasanya itu sungguh dahsyat teman-teman ya. Kemudian pikiran terganggu, kita berpikirnya itu tentang ketakutan-ketakutan. Nah itu teman-teman, sehingga ketika pikirannya terganggu ke arah situ ya, kadang untuk aktivitas juga menjadi terganggu. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis harus bisa berpikir secara logika, kemudian harus bisa berpikir dengan wajar. Nah itu teman-teman, biar kalian itu tidak mengalami ketakutan, biar kalian itu tidak mengalami cemas. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani sajalah, menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Oh mohon maaf teman-teman ya, saya akan beritahukan sama teman-teman ya, untuk video selanjutnya ada permintaan dari teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Permintaannya itu, Pak, bagaimana cara mengembalikan kehidupan kita itu kayak dulu lagi, karena sudah merasa capek dengan keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman, makanya di video selanjutnya saya akan bahas mengenai hal seperti itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih merasa capek juga dengan keadaan ini teman-teman ya, tunggu video selanjutnya tentang pembahasan bagaimana cara mengembalikan kehidupan kita itu kayak dulu lagi, karena memang kehidupan kayak dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya nanti di next video teman-teman ya. Semoga saja videonya itu bisa membantu kalian, semoga saja videonya itu bisa bermanfaat buat kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.